Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan hari ini. Jadi di minggu ketiga kita akan membahas terkait dengan salah satu struktur data, yaitu string. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar salah satu proses penyimpanan data menggunakan array. Hari ini kita akan belajar memanfaatkan media penyimpanan, salah satunya yaitu string ini. Nah, sekedar sebelum kita menjelaskan lebih jauh terkait dengan string, di sini ada sedikit penjelasan dari string itu. Jadi string ini merupakan jenis penyimpanan yang khusus untuk nilai teks. Jadi kalau di dalam konsep bahasa pemrograman C itu string ini merupakan kumpulan dari beberapa karakter atau dikatakan sebagai array of char. Nah, di dalam string ini Java sudah menyediakan suatu package yang sudah disimpan di dalam java.lang. Jadi kita bisa memanfaatkan kelas string ini karena memang sudah disediakan oleh Java di package java.lang ini ya. Nah, kemudian nanti di dalam kelas string ini juga ada beberapa metode bawaan dari string tersebut. Misal untuk membalik kata, untuk mengubah kata menjadi kapital, menjadi lowercase. Nah, itu nanti ada metode tersendiri untuk mengubah itu. Kemudian, ini perbedaan antara string dan char. Jadi bisa dikatakan string itu merupakan kumpulan dari beberapa karakter. Nah, deklarasi dari karakter itu kalau dalam bahasa pemrograman itu pakai tanda petik satu, ya. Jadi misal saya ingin menyimpan kata, nah ini dia dideklarasikan sebagai, nah ini karakter karena dia petiknya satu. Tetapi kumpulan dari beberapa karakter kita mendeklarasikan sebagai string, double quote. Ya ini misal pemrograman Java. Nah, seperti itu. Itu perbedaan antara string dan char. Nah, untuk deklarasi string sendiri ada beberapa deklarasi ya. Jadi kita bisa deklarasikan string langsung nama variabelnya apa, kemudian string nama variabel beserta nilainya, atau string ini berupa kelas. Karena seperti saya bilang tadi, bahwasanya string ini merupakan kelas bawaan dari Java. Nah, di dalam kelas bawaan itu sudah disediakan suatu metode sendiri sehingga kita bisa mendeklarasikan string itu pakai alokasi memori. Kayak kita deklarasikan atau membuat suatu objek, ada new-nya string, nama variabel new, nah string, kemudian nilai yang akan diinputkan itu apa. Ini deklarasi string. Kemudian deklarasi yang bentuk satu ini sama seperti tadi ya, bersama ya. Ini juga sama, nama string. Kemudian ini string dalam bentuk objek ya. Jadi ada new karena kita akan mengalokasikan memori. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya string ini merupakan satu kelas dan pastinya di dalam kelas itu sudah ada metode bawaan. Nah, ada beberapa metode bawaan dari string, yaitu yang pertama length, ya seperti di array, di array ya ada metode length, kemudian substring, kemudian ada char add, ada index of, ada to uppercase, ada to lowercase. Ini metode bawaan dari string itu. Kemudian ini apa itu length? Jadi seperti di array ya, length itu digunakan untuk mengetahui panjang string. Ini akan selalu kita gunakan apabila kita ingin mengakses elemen string. Jadi kita ingin mengakses elemen string, misal pemrograman Java dimulai dari elemen pertama sampai ke selanjutnya. Nah, itu kita pakai .length. Ini akan selalu kita pakai biasanya untuk mengakses elemen ya, atau khusus untuk mengakses indeks. Nah, misal saya ingin mengetahui panjang dari pemrograman Java ini berapa. Nah, nanti nggak usah dihitung satu-satu, langsung panggil saja nama
variabel stringnya apa, dot length, nanti akan muncul outputnya ini 16. Jadi panjang pemrograman Java plus apa spasi, karena spasi itu dihitung karena memang ada karakter ASCII-nya, jadi memang dia akan dihitung. Kemudian substring ini digunakan untuk mengetahui atau digunakan untuk mendapatkan potongan string. Nah, di dalam apa namanya substring ini ada dua parameter, karena untuk potongan string itu kan dimulai dari A sampai ke C. Nah, ini kalau di sini ini indeks awal, ini batas karakter. Nah, misal indeks awalnya itu ada string pemrograman Java. Nah, pemrograman Java ini kita ingin mengambil potongan dari substring itu dari mana ke mana. Nah, misal dari indeks ke-7 sampai batas karakternya 11. Berarti nah indeks ke-7 itu pada masuk ke huruf yang mana, sampai 11 masuk huruf yang mana. Nah, itu yang akan ditampilkan. Ini substring, potongan string. Kemudian yang ketiga, nah ini char_add. Jadi char_add ini perhatikan digunakan untuk mengambil karakter dari string pada posisi indeks tertentu. Jadi saya ulangi lagi, char_add ini digunakan untuk mengambil karakter dari string pada posisi indeks tertentu. Jadi misal saya mempunyai pemrograman Java, ketika saya panggil char_add 10 ini indeksnya, parameternya. Nah, ini posisi dari huruf di indeks ke-10 itu apa? Nah, itu yang akan ditampilkan di dalam char_add. Nih, ini. Jadi diingat-ingat char_add indeksnya itu yang akan ditampilkan nilai dari indeks itu atau huruf di indeks itu yang akan ditampilkan. Kemudian ada yang disebut dengan index of. Nah, index of ini kebalikannya dari char_add tadi. Dia digunakan untuk mengetahui nilai indeks atau posisi karakter pada string. Kalau char_add tadi kita masukkan indeksnya, keluarnya teks. Kemudian kalau index of ini dia dia dimasukkan karakternya, posisi indeks keluarannya. Kemudian uppercase ini untuk mengubah karakter string menjadi huruf kapital semua, ya. Jadi kita panggil nama stringnya apa, tuh uppercase. Nah, otomatis nanti di dalam string tersebut akan berubah menjadi huruf besar. Kebalikannya lowercase. Nah, ini. Kemudian di sini ada satu latihan, coba kita kerjakan sama-sama, ya, untuk menguji penggunaan dari string tersebut. Misal saya punya ini buat satu kelas namanya EX berapa 7. Oke, X7 ini nanti kita akan membuat latihan ya, latihan dari pertama ini. Isinya latihannya apa? Jadi gini. Latihannya ini kita punya satu kelas diagram, nama kelasnya demo string. Dia di dalam demo string ini mempunyai satu atribut string kata, kemudian ada beberapa metode yang menyertai kelas demo string ini. Yang pertama konstruktor ya, untuk mengisi nilai, get kata untuk mendapatkan kata itu. Kemudian nah ini jumlah huruf ini dia ini cari-cari ya, maaf. Metode jum huruf ini dia digunakan untuk menampilkan informasi jumlah huruf tertentu pada kata. Misal saya punya kata amanah, kemudian saya ingin mencari berapa huruf A di dalam kata amanah itu. Nah, ini tugas dari metode integer jum huruf. Kemudian yang kedua, saya ingin membalik kata ya. Jadi di metode balik kata ini saya ingin membalik kata dari kata depan
dari belakang ke depan. Misal amanah menjadi ini aman. Yang terakhir ada metode huruf kapital. Ini digunakan untuk mengubah kapital berdasarkan letak huruf indeks genap. Nah, misal di sini ada coba gitu ya. Nah, berarti dia diubah menjadi C, O, B-nya besar, A-nya kecil. Nah, ini nanti biar gampang perbedaannya kita masukkan string misal kalimat di sini. Begini itu ini juga. Jadi yang kita masukkan ya bukan dari konstruktornya tapi dari string kalimat ini. Oke, yang pertama kita deklarasikan dulu namanya method kelas demo string 2. Misal, dia mempunyai satu string kata, satu atribut, kemudian dia mempunyai konstruktor. Biar gampang langsung di insert code saja. Insert code, mohon maaf, dia bisa kalau modifier ditambahi public insert code konstruktor. Nah, oke, Z. Nah, kita bisa masukkan juga satu karena di situ ada metode get ya. Nah, metode get bisa. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu mengetahui jumlah huruf berdasarkan dari kata tertentu yang akan dicari. Berarti di situ tipe kembaliannya integer, jum huruf, char, cari. Nah, ini. Jadi nanti saya akan mencari nilai A. Nilai A itu ada berapa nilai A di dalam kata apa. Nah, ini yang akan kita masukkan di konstruktor. Nah, yang pertama berarti kita harus menelusuri semua karakter yang ada di dalam kata tersebut. Caranya, nah pakai masuk elemen ya. Integer I sama dengan 0 kurang dari kata dot line, kita akan menelusuri kata dot line I plus plus. Nah, oke. Kemudian setelah kita menelusuri ini, nah kita ini nanti saya mendeklarasikan satu variabel yang digunakan untuk menambahkan secara otomatis ketika kata itu ketemu. Berarti di sini misal integer jum sama dengan 0 misal. Nah, integer jum sama dengan 0 ini nanti digunakan untuk apabila kata itu ketemu maka jum ini secara otomatis akan bertambah. Atau misal kata itu sama, misal amanah. Nah, saya mencarinya kata A. Nah, kalau kata A itu ditelusuri satu-satu, ternyata kata A itu ada, maka dia akan ditambahkan. Nah, sebanyak kata yang sama yang dicari. Itu fungsinya jum. Lalu, nah, kita ingin menyamakan. Apabila itu sama, maka berarti if cari sama dengan apabila kata itu sama berarti kata kita akses. Nah, char add ini tadi di dalam slide ini char add itu digunakan untuk mengakses indeks di dalam posisi kata tertentu. Nah, ini jika kata yang kita cari ini sama dengan kata ya atau huruf yang kita cari ini sama dengan ada kata atau huruf di dalam kata, nah maka dia menampilkan apa? Nah, bisa ini. Nah, jum plus plus dia akan secara otomatis menambahkan jumlah jum itu. Nah, oke. Apabila ada sama, maka dia akan menjumlahkan secara otomatis. Kemudian, nah di sini perhatikan ada missing return value. Karena kenapa? Karena kita nggak menggunakan void, kita menggunakan integer. Nah, kalau kita menggunakan integer, float, string itu harus ada tipe kembalian. Tipe kembaliannya itu, nah ini pakai return. Apa yang dikembalikan? Karena kita ingin mengetahui jumlah dari kata yang ditemukan, berarti kita ingin harus kembalikan nilai jumnya. Nah, begitu. Nih, ini integer jumlah huruf yang dicari. Oke, sampai situ kita buat metode mainnya. Kemudian kita buat konstruktornya atau membuat objeknya namanya demo string 2. Kita copy paste saja. obj new demo string 2. Nah,
Karena di sini ada apa? Ada konstruktor, maka kita harus masukkan kata yang akan diproses. Misal kata UMM. Nah, kemudian saya ingin mencari nilai M itu berapa. Nah, nilai M itu berapa? Berarti jumlah. Nah, plus obj dot kita panggil huruf nilai M. Nah, berapa? Nah, coba kita run. Nah, 2. Betul ya, berarti metode ini sudah benar. Kemudian ada metode balik kata. Nah, metode balik kata ini pengembaliannya void balik kata. Kemudian nah ini sama, kita bisa menelusuri dari semua kata ya, menelusuri dulu semua kata yang ada di dalam kata ini, variabel kata, berarti sama saja for integer. Nah, kita menelusurinya bukan dari awal ke akhir ya, tetapi kita balik dari akhir ke awal. Jadi beda dengan yang ini, kalau ini dari awal ke akhir. Karena kita menelusuri satu-satu. Nah, karena ini fungsinya untuk membalik, berarti dari akhir ke awal. Jadi kita kalau dalam perulangan dari besar ke kecil. Kalau ini kan dari kecil ke besar. Berarti integer dari besar ke kecil, I sama dengan kata dari besar ya, dot length. Nah, min 1 ya, min 1, kemudian I lebih besar dari sama dengan 0, I min. Ini dari besar ke kecil untuk mengakses nilai string tersebut. Ini dari besar ke kecil. Kemudian kalau sudah ini langsung kita balik saja. Kita tampilkan kata dot. Nah, perhatikan tadi menampilkan karakter berdasarkan dari indeks tertentu. Kita bisa pakai ini char at. Nah, menampilkan karakter pada indeks tertentu. Oke, misal kita panggil di sini seharusnya MMU ya, obj dot balik kata, bisa nggak? Nah, MMU ini biar kelihatan. Oke. MM. Oke, nah ada juga cara yang paling ringkas. Ya, di string itu dia menyediakan suatu metode di mana metode itu secara otomatis langsung bisa membalik. Nah, namanya metode reverse. Misal ini void balik kata 2. Misal kata 2. Nah, ini nggak usah pakai ngasih elemen, tapi kita langsung memanggil metode atau ya memanggil metode yang sudah disediakan oleh si Java itu. Nah, tapi kita harus memanfaatkan namanya kelas string buffer. Ini coba misal saya deklarasikan obj str new string buffer, kita deklarasikan kayak membuat kelas. Nah, saya ingin yang dimasukkan apa nanti? Kata, variabel kata ini. Obj atau langsung saja shout, kemudian obj str dot reverse. Nah, masih banyak sekali ini. Ini merupakan metode yang sudah disediakan oleh string ya. Nah, banyak sekali. Nah, misal kita pakai di sini obj string ya dot, karena kita membalik ya reverse. Coba kita panggil di sini hasil, misal reverse adalah plus berarti bukan ini, kita masukkan di sini saja obj dot balik kata 2. Coba kita panggil. Nah, MMU. Jadi kita nggak usah deklarasikan atau masuk elemen by element, tapi langsung kita memanggil metode reverse ini. Kemudian yang terakhir ini ya, public void huruf kapital, nah string
kapital. String kalimat ini akan kita masukkan. Jadi kita masukkan kalimat, kita masukkan ya katanya bukan dari kalimatnya, bukan dari variabel kata, tetapi dari parameter ini nanti yang akan kita masukkan. Oke, yang pertama kita akses elemen i kalimat dot length i plus plus. Nah, kemudian ini yang sulit ya, karena kita akan menata. Dia akan mengubah huruf kapital berdasarkan letak huruf indeks tertentu. Nah, ini kita deklarasikan dulu, misal string genap, misal ya. Ini karena nanti kita akan mengubah struktur ya, dari string ke karakter dan dari karakter ke string. Ini berarti kita deklarasikan dulu, sedikit sulit ini, plus yang akan kita pecah-pecah dulu. Nah, char at index ke ini fungsinya untuk memecah ya, untuk memecah dari struktur string menjadi struktur karakter. Nah, caranya seperti ini. Kita pecah satu-satu, misal amanah atau coba, misal coba berarti coba ini kita pretel satu-satu, C sendiri, O sendiri, B sendiri, A sendiri, begitu. Nah, if kemudian ini dia akan mengubah struktur huruf kapital berdasarkan dari letak huruf indeks yang genap. Misal coba C indeks ke 0, O kecil, B besar indeks kedua, A indeks ketiga kecil. Berarti if indeks ya, berarti I di modulo 2 sama dengan 0. Nah, dia akan mengubah struktur itu. Misal di sini berarti di sini dia akan kalimat mengubah to uppercase. Nah, begitu pula jika tidak, maka kalimat to lowercase. To lowercase. Nah, coba misal saya ingin masukkan obj dot huruf kapital. Nah, misal kalimat yang akan saya masukkan ini kalimat informatika. Ini kecil semua. Coba. Oh, maaf, ini salah, bukan kalimat tetapi genap ya. Karena kita masukkan berdasarkan dari kata tadi. Salah. Nah, informatika. Misal ini kita biar kelihatan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, itu salah satu contoh dari cara membuat beberapa atau memanfaatkan dari karakter string, memanfaatkan dari kelas atau metode yang ada dalam kelas string. Yang terakhir ini ada tugas. Nah, jadi buat satu kelas namanya setMyString, di mana setMyString ini memiliki beberapa komponen, yaitu satu atribut, di mana atribut ini memiliki maxchar yang bermodifier private dengan tipe data char dan minchar. Kemudian memiliki satu buah konstruktor dan semuanya ini bisa kita masukkan. Kemudian ada satu metode namanya getMaxchar untuk mendapatkan karakter dengan urutan terbesar dalam kode ASCII. Hampir sama, kode ASCII itu urutannya urutannya lebih dulu B daripada B, begitu pula seterusnya. getMinchar juga begitu, mendapatkan karakter dengan urutan terkecil. Kemudian ada metode searchchar, ini dilakukan untuk pencarian karakter dalam string. Metode ini memiliki return value berupa jumlah karakter yang hampir sama seperti jum tadi. Hanya saja nanti coba buat
Ini get maksar sama get mincar. Oke, itu dulu. Nanti kita ketemu lagi di LMS ilmu.umi.ac.id untuk mendiskusikan segala sesuatunya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.